Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas, usi nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa rasulih la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minad dalalati wa minan nar. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena mengapa? Begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan, begitu banyak kenikmatan yang beraneka ragam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka marilah kita buktikan kesyukuran tersebut untuk menambah ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini bersambung kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang setia mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Bahkan perkara ini merupakan perkara yang pertama di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan ini merupakan tujuan penciptaan dari manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah ayyuhal ikhwah, bahwasanya ibadah yang benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah ibadah yang dibangun di atas mabda dan ghayah, maka tidaklah dikatakan ibadah apabila ibadah tersebut dilakukan hanya karena kebiasaan semata, atau karena hanya perintah dari atasan, atau karena hanya takut dengan ustadz, atau hanya karena takut dengan pembina dan sebagainya. Maka perhatikanlah jamaah sekalian, bahwasanya hal tersebut tidaklah dikatakan ibadah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Idza lam tukhlis fala tat'ab." Jika kalian tidak ikhlas, maka janganlah kalian bersusah payah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Perhatikan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecelakaan kepada orang-orang yang melakukan amalan ibadah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Alladzina hum an salatihim sahun." Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Maka perhatikanlah sifat mereka yang lalai dalam melakukan amalan ibadah. Tidaklah mereka lalai, melainkan karena mereka tidak memiliki mabda di dalam ibadah mereka. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Alladzina hum yura'un." Dan orang-orang yang riya. Orang-orang yang riya dalam melakukan amalan ibadah, tidaklah mereka riya, melainkan karena mereka tidak memiliki ghayah pada ibadah mereka. Maka perkara ini hendaknya seorang muslim merupakan menepaki di atas jalan kaki mereka pada setiap amalan ibadah mereka. Karena mengapa? Akan ada hari di mana seorang hamba akan melihat amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah membahas kedudukan kedua perkara tersebut dan yang mana keduanya merupakan syarat diterimanya suatu amalan, dan ketahuilah bahwasanya keduanya merupakan syarat diterimanya amalan. Nah, apakah makna dari keduanya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam sebuah risalahnya, yang mana beliau menulis risalah tersebut untuk dikirimkan kepada teman-temannya yang berada di Damaskus. Dan beliau menamakan risalahnya dengan Risalah At-Tubukiyah. Beliau mengatakan, "Fa inna kullu amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayatin, fala yakunul amalu ta'atan wa kurbatan hatta yakunu masdaruhu 'anil iman." Maka amalan itu harus memiliki mabda dan ghayah. Maka amalan itu tidaklah menjadi ketaatan dan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai amalan tersebut bersumber dari keimanan. Dan inilah yang dinamakan dengan mabda. Kemudian beliau melanjutkan risalahnya, "Fayakunul ba'ithu 'alaihi huwal imanul mahdu, lal 'adata walal hawa, wala talabal mahmadata wal jah wa ghairi dhalik, bal an yakuna mabda'ahu mahdal iman." Maka yang menjadi pendorong pada setiap amalan adalah keimanan yang murni, bukan karena kebiasaan atau sekedar hawa nafsu semata, bukan pula untuk mencari pujian ataupun kedudukan dan selainnya. Bahkan amalan itu harus bersumber dari keimanan yang murni. Dan adapun ghayah, beliau mengatakan, "Wa ghayatuhu thawabullah wa ibtigha'a mardatihi wa huwal ihtisab." Adapun tujuan dalam setiap amalan adalah mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah al-ihtisab. Ibnu Qayyim mengatakan,
bahwasanya ghayah dalam ibadah itu adalah al-ihtisab. Apa itu ihtisab jamaah sekalian? Dia adalah talabal ajri wath thawab, yaitu mengharapkan balasan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah mereka yang melakukan ketaatan ibadah kepada Allah dengan berdasarkan keimanan dan ihtisab. Karena inilah yang Ibnu Qayyim rahimahullah katakan dalam risalahnya. Dan ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap balasan dari Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah kita menjelaskan makna dan kedudukan kedua perkara tersebut, maka ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya kedua perkara tersebut terkumpul dalam satu kata, yaitu at-taqwa. Maka tidak heran jikalau Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan balasan berupa kenikmatan-kenikmatan surga-surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah, "Uiddat lil muttaqin." Surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Kemenangan terakhir bagi orang-orang yang bertakwa. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian. Nah, dari mana kami mengatakan bahwasanya kedua perkara tersebut terkumpul dalam makna takwa? Maka perhatikanlah ucapan seorang tabi'in, yaitu Talq bin Habib rahimahullah dalam menjelaskan makna takwa. Beliau mengatakan, an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah karena engkau mengharapkan balasan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah karena engkau takut siksa dan hukuman Allah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadhihi min ahsani ma qila fi haddit taqwa. Dan inilah penjelasan terbaik tentang makna takwa. Al-iman ditunjukkan pada lafaz ala nuri minallah, sedangkan al-ihtisab ditunjukkan pada lafaz tarju thawaballah. Dan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa amma taqwa wa haqiqatuhu al-amalu bi ta'atillah imanan wa ihtisaban. Adapun takwa dan hakikatnya, engkau beramal kepada Allah karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah penjelasan singkat tentang mabda dan ghayah di dalam ibadah. Semoga dengannya kita dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.